Yang kedua, yang namanya pengetahuan itu sumbernya memang objek. Tapi keberadaan pengetahuan itu tidak di objek, tapi di subjek. Jadi faktanya adalah apa wis? Tornado di Amerika. Di luar dirimu ada fakta tornado, tapi sebenarnya fenomena tornado itu, kalau ingin tahu apa sih tornado itu, kan tanyanya ke dalam dirimu. Jadi pengetahuan itu ada dalam dirinya subjek, tidak ada di luar subjek, meskipun bahannya dari luar subjek. Ketika itu ada dalam diri seorang subjek, ya pasti saja bisa beda-beda, karena subjek ini membunyikan pengetahuan secara beda-beda. Ada yang itu hukuman buat Amerika. Ada yang bilang, wah itu memang sekarang kondisi alam tidak seimbang. Ada yang bilang, wah itu ujian. Wah itu Amerika sedang disayang oleh Allah, dikasih ujian mengenai, kan gitu. Kamu gak berani bilang gitu, karena yang punya Amerika. Kalau bencana di Indonesia, itu ujian dari Allah, kita harus sabar. Tapi kalau Amerika itu hukuman dari Allah, kan gitu. Jadi kenapa itu persepsi yang bunyi kan dirimu sebagai subjek. Kemudian kenapa sih nggak pasti ya? Karena indera itu memberi informasi sejauh yang dia tangkap. Tidak seperti apa fakta, seperti apa kenyataan. Makanya kemarin saya bilang kan, yang namanya alam gaib itu jauh lebih luas daripada alam yang tidak gaib. Kita ada di sini, di kelas ini, maka kelas yang kita tempati sekarang itu kan gaib. Kita nggak tahu. Di belakang saya ini kan sudah gaib. Saya cuma lihat ke depan, maka di sini nggak ada apa, ada jejak, ada apa, saya nggak tahu. Itu kan alam gaib berarti ya. Jadi indera hanya bisa memahami sejauh yang bisa kita tangkap. Di luar itu indera tidak berdaya. Maka pengetahuan kita itu kan kalau tentang fakta fisika itu kan dasarnya indrawi. Ya hanya sejauh yang bisa dia tangkap. Kalau seperti kalian dengar radio itu, sejauh yang didengar telingamu, suaranya enak banget. Bayanganmu ini kalau suaranya selembut ini, orangnya mesti cakep, orangnya mesti lembut. Begitu ketemu orangnya, suaranya merayu, wajahnya menipu. Oke, jadi ya karena kamu percaya pada indera telinga, indera pendengaran, ternyata tertipu. Mata juga begitu kan, bisa menipu. Makanya fisika baru itu kan bukan fisika yang pasti, tapi fisika kuantum yang dirumuskan dengan dasar relativitasnya Einstein. Jadi nggak mesti. Kalau Einstein kan mencontohkan relativitas itu, kalau kamu duduk di atas kompor yang sedang nyala, meskipun cuma 1 menit, rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer sama cewek cakep, meskipun 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itu relativitas. Waktunya sama. Jadi 1 menit dan 1 jam, tapi kebalikannya. Tuh. Kalau duduk di atas kompor nyala kan 1 menit terus gosong. Kamu pengen cepet-cepet selesai gimana sih? Tapi kalau sama cewek cakep kan jangan, nanti aja. Yang sulit. Oke, jadi itu indra, tidak membidik sesuai kenyataan. Sehingga makanya saya bilang fisika baru itu fisika kuantum, bukan fisika yang pasti. Itu argumen dari sisi fisika yang dipakai oleh kelompok skeptisisme. Yang kedua argumen psikologis. Ini agak puitis. Jadi kata orang psikologis, kita itu kan hidup hari ini, bahannya masa lalu, tujuannya masa depan. Ya kan? Bahan masa lalu itu yang kita jadikan bekal masa kini, itu ternyata kan hanya ingatan. Masa lalu yang kita pakai sebagai bahan itu kan hanya masa lalu yang kita ingat. Kita hidup sekitar 20-an tahun lah seumuran teman-teman ini.
Itu kan dari 20 tahun hidup itu kan sudah banyak sekali peristiwa. Tapi yang kita pakai jadi pedoman hidup kan paling beberapa momen. Hanya yang kita ingat-ingat saja, tidak semuanya. Baik yang formal maupun non formal. Yang formal kayak yang di sekolahan itu saya nggak berani jamin ilmu SD, SMP, SMA masih ada sisanya di kepala. Jangankan yang itu, habis ujian masuk di kelas keluar besok seandainya diujikan lagi kamu mesti nggak berani. Ingatanmu pendek, apalagi ingatannya orang Indonesia. Ya kan? Belum lama kamu mencaci maki Soeharto, kamu pisu-pisuin seolah-olah dia harus mati, harus dibunuh. Tapi sekarang sudah muncul tulisan, iya kabar ini. Ya, enak zaman itu tau. Jadi tergantung ingatan. Hidup kita sebenarnya sangat bergantung pada ingatan. Dan itu betapa tidak pastinya. Kenapa tidak pasti? Karena ingatan itu dasar pengetahuan yang paling tidak pasti. Kalau empiris mending pasti, pakai akal pasti. Tapi kalau ingatan kan tidak pasti. Sementara kalau tadi dibilang dasarnya ingatan dan untuk masa depan. Dan masa depan itu kan barang yang tidak jelas. Menghadapi masa depan yang kita lakukan kan bukan ingatan tapi spekulasi. Yang satu, jadi kita hidup hari ini itu dengan bekal yang kita ingat saja dan tujuannya adalah spekulasi. Pasti tidak mesti ya, gitu kan? Spekulasi ini kan kira-kira. Kalau wajahku kayak gini, yo besok kira-kira artis lah. Nah itu kan spekulasi. Ya, artis bagian yang dipukuli. Jadi itu spekulasi. Kamu kira-kira besok cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi dokter misalnya. Itu kan spekulasi. Ingin jadi dokter kalau kuliah UIN. Jurusannya pasti hadis. Dokter, ayo Kak Sito dari dokter dari dukun kan. Oke, spekulasi tidak jelas. Di depan itu ada kalau kamu nggak jelas. Bahannya hanya ingatan-ingatan saja. Itu argumen psikologi. Jadi secara fisika, secara psikologi dan secara sejarah katanya orang skeptik menuntut kita untuk jadi orang yang skeptis. Sehingga kesimpulannya skeptis itu punya dua model. Yang pertama model relativisme. Jadi tidak percaya manusia itu bisa tahu sesuatu secara mutlak, maka hasil pengetahuannya manusia semuanya sifatnya relatif. Nah, ada yang metodis. Yang satu jenisnya relativitas, yang satu jenisnya metode. Dalam arti model yang kedua ini model bertanya. Ada teori apapun, ada konsep apapun, ada pengetahuan apapun, kamu tanyakan lagi, apa memang begitu yang benar. Nah, kalau yang pertama tidak percaya bahwa manusia itu punya pengetahuan sehingga semua hasil pengetahuan manusia dianggap relatif. Dan yang kedua mempertanyakan lagi semua konsep, semua teori yang selama ini kita anggap benar. Itu dua kerjanya orang-orang skeptis. Untuk sementara selama ini istilah skeptis itu dalam hidup sehari-hari kita biasanya konotasinya negatif. Padahal ya saya bilang tadi, di level yang kedua ini bahwa orang harus siap dan selalu mempertanyakan hidupnya, itu konotasinya skeptis itu positif. Nanti kita lihat apa boleh orang selalu relatif. Relativisme ada dua, ada relatif moderat dan ekstrim. Yang ekstrim itu nanti namanya nihilisme. Kalau yang moderat adalah persepsi bahwa segala sesuatu itu benar salahnya gak ada yang pasti, karena dia sifatnya tergantung. Itu tak kasih contoh teori jaringan maknanya Derrida. Tergantung itu maksudnya bisa tergantung orang melihat dengan kacamata apa yang melihat, bisa tergantung objek yang dilihat itu apanya, bisa tergantung orang melihat ini untuk kepentingan apa. Barangnya bisa sama,
Tapi kalau saya pakai kacamata yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Tembok ini hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam, maka warnanya jadi hitam. Itu kacamata. Jadi sifatnya tergantung. Mungkin tembok ini nggak jadi hijau lagi kalau saya melihatnya dari jarak 100 km misalnya. Warnanya sudah nggak kelihatan hijau lagi, tapi kelihatan 100 kilo ya kelihatan hilang. Segala hal yang ada hubungannya dengan manusia itu sifatnya tergantung perspektif. Maka kalau katanya relativisme yang moderat, kalau kalian kuliahnya bidang humaniora, sosiologi, antropologi, agama, itu kan humaniora. Semua teorinya itu sifatnya relatif. Relatif dalam arti tergantung loh. Kamu melihat dari mana dulu. Tidak ada yang pasti. Agama yang kamu anggap pasti kan juga tergantung. Beras itu halal atau haram? Iya, tergantung. Tidak mesti. Pisang itu haram atau halal? Nikah itu haram, halal, wajib, mubah, makruh. Kira-kira ada nggak nikah yang sunnah? Ada. Nikah yang haram kira-kira gimana? Loh ya ada kan. Nanti konteks tertentu mungkin nikah jadi haram. Misalnya kamu nikah tujuannya adalah saya nikah mau nyari yang tua-tua, nanti tak racun terus. Haram kan kamu tujuan nikah ingin ngeracun biar dapat warisan. Bisa, tergantung. Beras itu halal, tapi kalau beras itu hasil ngutil ya haram. Membantu orang itu sunnah, tapi kadang-kadang bisa makruh, jangan-jangan bisa haram. Kamu ngasih temenmu, wah temenmu ini suka bubur ayam. Nanti kamu jam 1 malam dia lagi pulasnya tidur, kamu bangun, bangun, ada bubur ayam. Mungkin kamu malah kampleng, lagi enak-enak tidur dipamerin bubur ayam. Kamu sama pacarmu perhatian, mak kamu nge-SMS jam 1 malam. Gimana ya? Sudah tidur belum? Dia sudah pulas gara-gara baca SMS ini, dia malah dongol. Padahal kamu maunya perhatian. Tergantung kan, gitu loh. Jadi kalau teorinya Derrida yang jadinya makna itu, sesuatu itu nilainya tidak pasti, tergantung kamu melihatnya dari mana. HP ini alat apa? Gunanya apa HP ini? Alat komunikasi. Tapi ini tergantung. Alat komunikasi kan bagi kamu yang pakai. Bagi pengusaha HP kira-kira ini apa? Komoditas dagangan. Bagi pabrik HP kira-kira ini apa? Bagi Steve Jobs mungkin beda lagi. Bagi adikmu yang umur 3 tahun kamu kasih HP, ini bukan alat komunikasi. Iya. Jadi tergantung melihatnya dari mana. Teh ini menurut kalian apa? Ayo, tafsirkan. Kira-kira apa? Dari persepsi kamu kira-kira tadi itu. Kalau dari saya alhamdulillah. Kalau dari kamu mungkin subhanallah. Tergantung dia dari mana. Misalnya kelas ini kotor. Oh itu kan kamu melihat bisa macam-macam. Kotor itu, oh mungkin penghuninya apa ya, suka kotor. Penghuninya itu kempros. Ada yang bilang, oh ini cleaning service-nya nggak bagus. Ada yang bilang macam-macam. Tergantung kamu melihatnya dari mana. Jadi kalau kamu ujian bagi orang-orang yang humaniora, kalau nggak bisa jawab aja tergantung. Iya, kamu ujian dosennya ngasih soal susah menjawab aja tergantung Pak. Dilihat dari mana dulu. Oke. Saya pernah sama dosen gegeran gara-gara tergantung, cuma gegeran itu ya. Pak kasih itu segalanya kan tergantung. Kok bisa Pak? Tergantung itu kan kalau pakai sarung. Kalau pakai celana, aku lama mikir untuk kalau bisa iya. Suwi aku baru paham kalau tergantung itu kan kalau pakai sarung, kalau tidak ya.
Ya wis, suara semua. Oke. Yo, kamu jangan dipikir sekarang, dipikir di rumah. Apa maksudnya tergantung? Oke, ini mulai. Yo, bikin seminar internasional. Tergantung, judulnya itu. Yo, kan kita di seminar internasional judul besarnya tergantung. Jangan dikasih ilustrasi gambar. Oke, terus yang ekstrim namanya nihilisme. Kalau tadi tergantung, tapi kalau di nihilisme, di kelompok Indonesia dan kawan-kawan sudah total, tidak ada objektif meaning. Nilai tujuan apapun itu dalam hidup yang sifatnya ideal itu relatif total. Tidak pakai tergantung-tergantungan. Itu bikinan untuk kepentingan tertentu, untuk misi tertentu, untuk pokoknya subjektivitas manusia yang total. Itu nihilis. Orang relativis, orang yang tidak percaya ada kebenaran, pasti kalau levelnya moderat masih masuk akal. Tapi kalau sudah nihilis itu berat kamu hidup. Tidak ada satupun yang kamu percaya dalam nilai. Orang baik tidak ada yang kamu percaya. Orang jujur, jujur itu kan pura-pura ini. Ya kan, karma itu kan tidak percaya kalau agama itu bisa. Agama itu kan cuma manipulasi. Prinsip utamanya ekonomi. Jadi ujung-ujungnya kalau di rumah itu mesti ketemunya ekonomi. Bikin partai bersih, partai dakwah, partai anu, tetap nanti akhirnya ekonomi. Itu kecurigaannya maka dia tidak percaya kalau ada orang pakai jargon-jargon agama untuk wah kita agama bisa menyelesaikan masalah ini. Enggak, ujung-ujungnya ekonomi. Kebalikannya Freud. Kalau Freud bukan ekonomi ujungnya, tapi ujung-ujungnya mesti seks. Ngomong bulat macam-macam, malah paling ujung-ujungnya seks. Ngaji filsafat jelimet-jelimet, pasti yang kamu tunggu yang bagian satu. Mesti arahnya mesti di situ. Ada yang ekonomi, ada yang seks, ada yang dua-duanya. Ya ekonomi ya seks. Ya berarti kesuksesan itu kan kalau kamu kaya raya dan istri banyak kan itu kelompok nihilis. Nanti ada sesi sendiri. Nihilis biasanya kelompok eksistensialis postmodern awal itu kebanyakan nihilis. Kalau ada waktu nanti di metafisika kita bahas itu. Kita masuk ke ranah yang pertama sangat dikenal dalam sejarah untuk skeptisisme adalah kelompok sofis. Jadi sofis ini di era ketika Yunani kenal filsafat, muncul kelompok yang skeptis. Bagi dia tidak ada kebenaran universal. Satu-satunya kebenaran ya manusia itu sendiri. Jadi ukuran benar salah itu tidak di luar manusia, tapi dalam diri manusia. Oleh karena itu sifatnya subjektif. Itu tak tulis salah satu tokohnya Georgias. Dia bilang sebenarnya itu dipotong, masih panjang, ada sekitar 2 kalimat lagi. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kalaupun ada, ia tidak akan bisa diketahui. Kalau itu bisa diketahui, tidak akan bisa dikomunikasikan. Ada kelanjutannya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, ia tidak akan bisa dipahami. Kalau itu bisa dipahami, ya pasti keliru. Susah wis. Jadi gak ada sesuatu, tapi kalau ada, ya akan bisa diketahui orang. Tapi kok ada orang tahu, orangnya gak akan bisa komunikasi. Tapi kok orangnya pintar bisa komunikasi, gak akan bisa dipahami orang. Tapi kok bisa dipahami, pemahamannya mesti keliru. Nah, sudah kan selesai. Jadi itu kelompok sofis. Katanya Protagoras, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Benar salah bermaksud. Maka kelompok sofis ini dikenal sebagai, kalau bahasa sekarang itu kan dakwah keliling. Cuma isi dakwahnya sesuai pesenannya yang bayar. Jadi kamu tak bayari sekian, cuma bilanglah bahwa saya ini orang hebat, orang jujur, orang. Nah itu bukan dakwah keliling. Kayak kamu
Mungkin sofis ini tak bayangkan kalau sekarang kamu ke toko buku, tiba-tiba ada buku Abu Rizal Bakri Satrio Piningit misalnya. Nah, kayak gitu lah. Jadi ya, ilmuwan pesanan. Kan ada itu buku Hidayat Nur Wahid Satrio Piningit, kan ada yang kayak gitu. Terus ada buku-buku yang pokoknya ketika mau pemilu nanti tunggu aja mesti banyak. Sutioso ada kayak gitu. Buku-buku pesanan. Karena bagi dia benar salah itu ya tergantung si manusianya. Bagi kaum sofis, jadi kaum sofis ini merajalela zaman itu, dikenal sebagai tukang debat. Kerjaannya kalau nggak dakwah keliling di kantor-kantor pengacara, di kantor ya. Jadi kalau bahasa zaman dulu namanya pokrol. Pokrol itu kalau kamu mau lihat contohnya sekarang adalah Indonesia Lions Club. Oh, itu isinya pokrol. Pokrol itu ngomong sakar dewe sing penting menang. Karena bagi dia tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu tergantung setiap orang. Parameternya ya orangnya sendiri. Itu kelompok sofis. Jadi skeptisisme negatif. Yang melawan sofisme ini nanti memicu lahirnya, munculnya tokoh besar dalam filsafat namanya Socrates. Jadi ketika masyarakat rusak oleh cara berpikir sofis ini, muncullah seorang Socrates. Nah, makanya banyak orang bilang Socrates itu nabi. Saya tidak tahu, kelihatannya ada buku yang nulis profesor Malaysia yang meneliti tentang Socrates dalam Islam. Karena banyak orang curiga jangan-jangan Socrates itu nabi. Nanti kalian baca, sudah ada terjemahnya. Yang menerjemah Fuad Hasan. Cari buku judulnya Apologia. Itu buku yang ditulis oleh Plato, menceritakan babak terakhir kehidupan Socrates, termasuk khotbah terakhirnya Socrates, yang banyak indikasi menunjukkan sebenarnya dia ini, iya, jadi dia cuma bilang yang saya omongkan ini cuma pesan dari Zat yang Maha Suci. Oleh Fuad Hasan dimanipulasi, terus yang Zat Suci itu diterjemah jadi Roh Kudus, karena dia tidak Muslim. Banyak orang curiga sebenarnya jangan-jangan ini ya Muslim. Socrates itu meninggal karena minum racun. Dan jangan salah, dalam sejarah Islam ada seorang tokoh besar yang meninggal juga minum racun. Bukan. Di Quran banyak disebut namanya Luqman al-Hakim. Luqman. Ya, nanti kamu baca ya. Dan dalam sejarah manusia, kita di Islam sendiri masih bingung Luqman Hakim ini siapa. Tapi dalam sejarah manusia yang diketahui orang sedunia, satu-satunya tokoh yang meninggal karena minum racun itu Socrates. Dan lacaklah istilah Luqman dalam bahasa Arab. Luqman itu lakoma. Lakom kalau bahasa Arab artinya menelan. Istilah hakim, hikmah, orang yang bijaksana, itu satu-satunya yang populer. Kamu ngertinya mesti dari Yunani. Jadi sangat mungkin si Luqman Hakim itu yang bukan yang sekarang jadi takmir. Itu Socrates. Tapi ini tesis, perlu dibuktikan lagi. Ya besok kalau ada depan panggil aja Socrates. Dan memang kerjaannya kayak Nabi. Dia sebenarnya pernah ikut militer, tapi terus merasa nggak cocok. Pernah dagang, pernah bisnis nggak cocok. Akhirnya kerjaannya jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini dia akan datang, terus dialog. Kayak orang dakwah itu, jadi satu-satu. Jadi dakwah keliling zaman itu. Dan tuduhannya pengadilan Yunani zaman itu, Socrates itu yang pertama meracuni pikiran anak muda, yang kedua bikin agama baru yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya, karena dia mempromosikan Tuhan yang satu, bukan dewa-dewa Yunani. Itu perlu dicurigai sekali. Jangan-jangan dia memang nabi. Cuma kalau kamu tertarik silakan diteliti, ada beberapa sumber. Sayangnya yang nulis tentang Socrates muridnya, dia tidak pernah nulis sendiri. Ada banyak, kalau ada yang suka buku-bukunya Plato tentang Socrates, saya punya banyak, cuma bahasa Inggris.
Yo latihan sedikit-sedikit nang buku. Atau kapan-kapan kita ngaji apologia. Saya ya ngajinya aja apologia. Sokrates. Oke, jadi katanya Sokrates dia punya gaya skeptik yang khas. Bahwa justru orang itu filosof yang sejati kalau dia mengakui bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah satu-satunya yang pasti yang menurut saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu kan kalah. Pengetahuanku selain itu semuanya perlu dibahas lagi. Hanya satu itu yang tidak harus dibahas lagi, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu luar biasa. Metodenya namanya metode dialogis. Jadi dia tidak pernah menggurui orang. Saya kasih di sini. Metodenya itu ngajak orang diskusi, mencairkan cara berpikirnya yang kaku, sampai dia ngaku sendiri bahwa oh ya saya salah. Itu caranya Sokrates. Jadi tidak digurui, tidak diceramai, tidak dituding-tuding. Dan biasanya kan kalau ceramah itu nuding-nuding. Orang disuruh berpikir. Karena orang itu hidup, kalau bahasa Sokrates, banyak dalam ketidaksadaran. Yang sering saya bilang di pengantar-pengantar usaha biasanya kita sering tidak sadar. Saya kasih contoh, saya lupa di mana itu adalah